Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, faqala Sayyidina Imam al-Allamah Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala an Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zad faka'annama rakiba al-bahra bila safinah. Al-Imam Ibnu Hajar mengutip daripada perkataan seorang sahabat Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, man dakhala al-qabra, barang siapa yang memasuki kuburnya bila zadin, dengan tanpa membawa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia mengarungi lautan dengan tanpa menggunakan perahu atau kapal, sehingga yang akan dia dapati akan tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil maghus. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya, keadaan seorang mayit ya, di dalam kuburnya itu layaknya orang yang tenggelam yang seharusnya untuk ditolong. Bagaimana keadaan orang yang tenggelam? Dia pastinya sangat panik, sangat bingung ya, untuk menyelamatkan dirinya. Siapa saja ya, dia panggil, kenal maupun tidak kenal dia panggil. Nah, itu keadaannya orang mayit yang berada di dalam kuburnya. Sehingga ya, alam kubur ini ya, begitu sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan perbekalan amal-amal soleh ya, sehingga keadaannya seperti orang tenggelam. Bagaimana orang tenggelam? Ya, takut, panik, ya, bingung, mau minta bantuan ke siapa? Sehingga keadaannya seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di alam kubur sendiri, ya, dia hanya sendirian, ya, tidak ada yang menemani. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul mayyit thalath, yang mengikuti mayit itu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika mayit yang mulai digotong menuju rumah barunya, yang mengikuti itu hanya 3, yaitu keluarganya yang ikut mengantarkan jenazahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan juga amal kebajikannya. Fayarji'uthnani, maka setelah dia kuburkan, yang 2 ini akan meninggalkan dirinya dan ikut masuk ke kuburan. Ahluhu wa maluhu, keluarganya akan ikut pulang ya. Secinta apapun dia terhadap orang yang meninggal, mayit tersebut, baik itu keluarga atau kerabat, sahabat ya, anak, orang tua dan seterusnya, mereka tidak akan mau menemani dirinya di dalam alam kubur. Tidak mau pulang semua, pulang, meninggalkan dirinya sendirian di ruang yang begitu sempit, yang sama-sama kita yakini kita bakal tinggal di tempat itu juga. Wa baqiya wahid, dan yang tersisa hanya 1 hal saja, yaitu adalah amalnya. Yang menemani mayit adalah amalnya. Lalu bagaimana kalau dia tidak beramal? Ya tidak ada temannya, tidak ada temannya. Yang menemani mayit itu adalah bacaan Qur'annya, sholat-sholatnya, puasa-puasanya, sedekah jariyahnya, itu yang menemani mayit. Kalau ingin kuburannya rame,
ya perbanyak dengan amal soleh. Tapi ketika dia hendak mengosongkan kuburannya hanya dengan dirinya, maka dia tidak akan mempersiapkan dirinya daripada amal-amal soleh. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan ketika diceritakan terkait dengan riwayat-riwayat mengenai keadaan di alam kubur, Sayyidina Utsman ini sangat takut sehingga banyak sekali meneteskan air mata. Takut kelihatan dari wajahnya. Akan tapi ketakutan itu tidak sama ketika beliau mendengarkan riwayat-riwayat tentang azab neraka. Sehingga ditanya, wahai Utsman, engkau ketika diceritakan tentang alam kubur, engkau begitu takut. Namun tidak demikian dengan cerita azab neraka. Padahal lebih dahsyat lagi azab neraka. Sayyidina Utsman berkata, iya, kalau di alam kubur ini aku sendirian, tidak ada temannya. Sedangkan di akhirat, di neraka itu banyak temannya, ramai di sana, ramai. Sedangkan di alam kubur, dia hanya sendirian. Dan itu yang kita saksikan. Bahkan ketika kita melewati pemakaman saja, padahal kita ini di luar kuburan, melihat pemakaman tengah malam, kitanya yang takut, padahal di luar kuburan. Bagaimana yang di dalam kuburan? Sehingga hiasilah kuburan kita dengan amal-amal kebajikan. Kita hias itu kuburan kita, dan kita sama-sama meyakini itu bakal menjadi tempat masa depan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidaklah mereka orang-orang itu melakukan perjalanan di muka bumi. Fayanzuru, kemudian dia berpikir bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Yang menjadi mayat ini bukan hanya generasi satu atau dua generasi sebelumnya, dari ratusan generasi itu semuanya berstatus sebagai mayat. Perhatikan, berpikirlah, ambil pelajaran. Kelak itu juga menjadi tempat kita semua. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, berkelilinglah di muka bumi ini, lihat kehidupannya orang-orang terdahulu. Ujung-ujungnya berada di kuburan yang luasnya seperti yang kita ketahui itu. Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama agna anhum ma kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dilanjutkan, kanu aktsara minhum wa ashadda quwwah. Mereka itu orang-orang terdahulu lebih kuat tenaganya. Kekuatannya lebih hebat daripada kita semua orang terdahulu. Wa atharan fil ard, dan peradaban-peradabannya lebih maju, peradabannya lebih awet dari peradaban kita. Bangunan-bangunan zaman dulu itu lebih kokoh daripada bangunan zaman sekarang. Fama agna anhum ma kanu yaksibun. Akan tapi usaha mereka semua sia-sia, tidak mampu menyelamatkan dia daripada alam akhirat. Ujung-ujungnya akan kembali ke situ. Silakan hitung berapa umur mereka, ujung-ujungnya akan kembali ke kuburan. Bahkan berapa banyak umur daripada suatu kuburan itu mengalahkan umurnya orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Sehingga perlulah seseorang itu untuk memikirkan nasibnya di alam kubur sampai dia menuju akhirat. Orang yang tidak memiliki bekal ketika hendak memasuki kubur, faka'annama raqibal bahra bila safinah, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa menggunakan laut. Pasti tenggelam, pasti dia tenggelam, tidak ada persiapan sama sekali. Padahal kita sama-sama meyakini apapun umat apapun agamanya, manusia sama-sama meyakini kelak dia bakal menjadi mayat
yang tersisa hanya sebagai tulang belulang, ya, dan akan berpindah ke alam kubur. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, ya, dengan banyak generasi yang telah berlalu, fanzuru, ya, maka berpikirlah, ambil pelajaran, ya, tidak selama-lamanya, ya, seseorang itu hidup di dunia dan bakal segera secepatnya akan pindah ke alam kubur. Ya, maka dari itu persiapkan amalnya, nunggu apa lagi? Ya, nunggu apa? Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama. Maka kerjakanlah dari sekarang untuk dia melakukan persiapan, ya, yang maksimal untuk menghadapi alam kuburnya. Dan di alam kubur manusia akan diberikan kepekaan yang lebih daripada di alam sebelumnya, yaitu alam dunia. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya masa hidup manusia ini melalui 4 fase. Yang pertama alamul arwah, di alam ruh. Ya, sebelum kita tercipta jasadnya ini di alam visual, sebelumnya kita pernah tinggal di alam ruh. Akan tapi kita belum pernah merasakan kehidupan di alam arwah. Tapi kita sudah pernah tinggal di sana. Akan tapi kepekaannya sangat sedikit. Ya, kepekaannya sangat sedikit. Kemudian dari alamul arwah pindah, ya, ke alamul hamil, ya, menuju alam rahim ibu. Alam rahim ibu. Manusia mau tidak mau akan melewati jalur alam tersebut. Kepekaannya mulai ditambah, ya, mulai ditambah. Pasti kita akan yakin kita pernah tinggal di perut ibu kita, kan gitu. Cuma tidak tahu, ya, bagaimana makannya, kan kita sudah lupa, ya, kita sudah lupa. Tapi kita yakini kita sudah tinggal di sana. Kemudian ketika lahir, manusia berpindah ke alam dunia, ke alam dunia. Di situ Allah tambahkan lagi, ya, kepekaannya, sehingga dia bisa merasakan rasa senang, rasa sedih, ya, sakit, ya, sehat, dan seterusnya. Mulai peka dia dalam, ya, hal-hal yang terjadi di alam dunia. Kemudian ketika berpindah, setelah dia mati, dia berpindah ke alamul akhirah. Alamul akhirah terminal pertamanya adalah alamul qabr, alam kubur. Ketika berpindah di alam kubur, ya, seseorang semakin ditambahkan oleh Allah kepekaannya, sehingga rasa sakit yang dia alami di dunia akan ditambahkan sama Allah rasa sakitnya di alam kubur. Rasa nikmat yang mereka alami di dunia akan Allah tambahkan rasa kenikmatannya di alam kubur, dan seterusnya. Kepekaan itu akan Allah tambah. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Orang-orang di alam kubur sekarang ini mampu mendengarkan orang-orang yang hidup di muka bumi, mampu melihat orang-orang yang hidup di muka bumi dengan tanpa ada pembatas. Kenapa? Karena Allah lebihkan lagi rasa kepekaannya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, beramallah, maka kelak Allah akan melihat amalmu dan juga Rasulnya. Begitu juga orang-orang beriman. Jadi penglihatannya Allah tambahkan itu kepekaannya, sehingga mampu melihat amal-amal orang yang hidup di dunia, dan dari segala lapisannya. Ya, ketika dia diberikan rasa sakit, akan Allah berikan lagi rasa sakit yang melebihi daripada yang dia alami di dunia. Sehingga ketika orang itu disiksa di alam kubur, maka rasa sakitnya lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi daripada yang dia alami di dunia. Ya, begitu juga ketika dia mengalami kenikmatan, ya, Allah tambahkan kenikmatannya melebihi daripada kenikmatan di dunia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri kita ini memperhatikan untuk masa depannya di akhirat terhadap apa yang telah dia lakukan di muka bumi. Perhatikan ya, apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini, itu semua memiliki hitungannya, tidak bebas. Itu semua memiliki hitungannya. Ya, ketika yang dilakukan amal kebaikan, maka hitungannya adalah pahala, dan itu pasti akan kita dapatkan. Namun juga sebaliknya, ya, ketika yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan dosa, maka pasti akan ada hukumannya. Baik ya, yang dia lakukan daripada dosa itu diketahui orang, ataupun dia tidak ada yang mengetahui sama sekali perbuatannya. Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Kita mungkin bisa mengelabui manusia, kita mungkin bisa menipu ya, orang lain, akan tapi seseorang tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya tahu daripada zahir kita, bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, lintasan-lintasan hati. Ya, secara zahir ya, transaksi kita saling menerima. Ya, akan tapi niatnya dia padahal itu ada tipuan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ya, akan tapi Allah maha tahu. Ya, tidak ada yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Silakan beralasan. Oh, maksud saya berdosa ini seperti ini. Oh, maksud saya mengambil harta dengan tanpa ada haknya seperti ini. Niatnya seperti ini. Oh, ini hak saya. Ya, Allah yang maha tahu. Ya, besok Allah yang menjadi hakimnya. Jadi silakan beralasan, buat alasan sebanyaknya di dalam hati, ya, itu semua percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang jujur jadi orang yang jujur, ya, jujur terhadap diri kita sendiri, ya, jujur terhadap hati kita sendiri. Lintasan-lintasan hati kita ini kita harus ikuti dengan kejujuran. Ya, jujur, ini salah, istighfar, selesai. Ya, ini salah tapi beralasan. Oh, alasannya ini, alasannya itu. Ya, Allah yang maha tahu terhadap lintasan-lintasan hati kita. Sehingga percuma itu alasan-alasan, ya, semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya alamul akhirah, alam akhirat, yang mana terminal pertama daripada alam akhirat. Ya, karena alam akhirat ini sangat panjang. Ya, yang paling singkat ini alam dunia. Ya, alam dunia ini, ya, alam dunia ini singkat. Ya. Dengan durasi yang singkat itu, ya, banyak orang terlalaikan karena sebab urusan dunianya, melupakan alam akhirat yang begitu panjang, berkali-kali lipat daripada usia seseorang di dunia. Ini alamul kubur. Berapa lama alamul kubur? Ya. Besok tanya kepada Nabi Adam. Ya. Sampai sekarang mereka masih berada di alamul kubur, belum berpindah ke terminal setelahnya. Setelah alamul kubur, ya, nanti ada hari kebangkitan, alam setelahnya lagi, ya, hari kiamat, padang mahsyar, ya, pembagian kitab, ya, kemudian mizan, penimbangan amal, yaumul hisab, penghitungan amal, kemudian sirat, jembatan, ya, yang menuju ke surga, yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Banyak sekali, ya, lintasan-lintasan ini terlalu panjang untuk diceritakan, ya, terlalu lama bagi manusia untuk melaluinya. Dan yang paling singkat itu adalah di alam dunia. Tetapi kenapa kok banyak sekali mereka yang melalaikan urusan akhiratnya? Setelah sirat, ya, baru kemudian ditentukan dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Jadi panjang, perjalanannya panjang. Ya, perjalanan panjang, bukan perjalanan yang singkat. Ya, perjalanannya masih panjang. Alam kubur saja sudah berapa ribu tahun mereka belum dibangkitkan. Ya, mayat-mayat yang terdahulu belum dibangkitkan.
Ya, mulai zaman Nabi terdahulu belum dibangkitkan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya, belum lagi alam-alam setelahnya. Ya, dan yang paling menentukan adalah alam dunia. Yang paling menentukan itu alam dunia. Jadi alam yang sangat singkat ini tapi sangat menentukan terhadap nasib mereka di akhirat kelak. Ya, sangat singkat durasinya, tapi begitu menentukan. Ya, seseorang ya, ketika hidup di dunia dia mampu beramal soleh, ya, menambah ibadah-ibadahnya, sehingga dia memanfaatkan itu untuk kelulusan dia di akhirat. Jadi sangat menentukan. Ya, durasinya di alam dunia ini sangat singkat, namun sangat menentukan. Karena di alam kubur tidak bisa sholat lagi. Di alam kubur tidak bisa baca Quran lagi. Ya, di alam kubur tidak bisa sedekah. Sudah jadi mayat, selesai sudah. Ya. Durasi amalnya itu ketika dia berada di dunia. Ketika berpindah alam tidak bisa lagi. Dia tidak bisa beramal. Durasinya sangat singkat, akan tapi sangat menentukan. Ya. Sehingga Imam Syafi'i berkata, ad-dunya sabru sa'ah. Dunia itu adalah sabar sebentar. Sabar sebentar, ya, sabar sebentar. Yang lain berfoya-foya, ya, dia tetap ngaji, dia tetap istiqomah, dia tetap sholat berjamaah. Sabar sebentar, sebentar lagi pindah alam, ya, menuju alam yang begitu panjang. Ya, orang yang membawa bekal begitu banyak, ya, mereka akan tenang-tenang saja, ya, akan merasa bahagia, ya, akan tapi mereka yang tidak membawa bekal yang cukup akan bingung, sebagaimana bingungnya orang yang tenggelam. Bagaimana nasib saya ini? Ya Allah, saya mau sholat lagi ya Allah. Ya Allah, saya mau baca Quran. Tidak bisa. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkaru. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Ya, bukankah aku sudah memberi kalian umur di dunia? Kok baru sekarang mau sholat? Kok baru sekarang mau ngaji? Ya, semua orang sama-sama saya berikan umur di dunia, dan di dunia itu kalian beramal. Ya, kok baru sekarang? Sudah di alam kubur, sudah di hari kiamat, di hari hisab, baru mau sholat. Itu sudah terlambat. Ya, bukankah kami sudah memberikan umur sebagaimana orang-orang diberikan umur juga oleh kami? Sehingga di dunia ini adalah waktu yang sangat singkat, akan tapi sangat menentukan untuk masa depan ya setiap orang, ya, di mana dia lulus ataupun tidak lulus. Siapa orang yang sukses? Ya, orang sukses itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, yaitu adalah orang yang selamat dari neraka dan dimasukkan di surga. Ketika seseorang sudah berhasil membuka pintu surga dan memasukinya, disitulah dia sudah mencapai garis finish, ya, dan dia dikatakan orang yang sukses, orang yang berhasil menjalani kehidupan di dalam 4 fase alam yang telah kita jalani. Akan tapi ketika dia tidak selamat daripada api neraka, belum berhasil membuka pintu surga, maka dia belum dikatakan orang yang berhasil, orang yang sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.